Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, perkenalkan ya, nama kakak Nur Hafia, NPM 3062056185, kode kelas 08 atau 46, mata kuliah pembelajaran IPS SD 1, dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina MPD, Prodi PGSD, perguruan tinggi di Stiki PGRI Banjarmasin. Oke, baiklah, di sini kita akan belajar pada pembelajaran IPS sekolah dasar. Ini di kelas rendah, lebih tepatnya pada kelas 3. Ini di bab 3, pentingnya kerja sama. Oke, baiklah. Di sini kamu tanya semua adik-adik. Kira-kira ada nggak yang tahu apa sih itu kerjasama? Ayo. Apa? Ya, betul sekali. Kalian semua pintar, luar biasa. Oke, jadi manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, yang mana manusia itu membutuhkan manusia lainnya. Nah, untuk itu manusia itu melakukan kerjasama guna memenuhi kebutuhan hidupnya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya itu kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara si A dengan si B, antara si dia dengan yang lainnya. Ya, adapun macam-macam kerjasama. Yang pertama, kerjasama di rumah. Yang kedua, kerjasama di sekolah. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan sekitar rumah, ini di desa, dan masih banyak lagi kerjasama yang lainnya. Akan tetapi kita terfokus pada 3 kerjasama ini di rumah, sekolah, dan di lingkungan sekitar kita atau di masyarakat ya, atau di desa gitu. Adapun 10 contoh kerjasama di lingkungan rumah ialah yang pertama, membersihkan rumah. Salah satu bentuk kerjasama di rumah yaitu membersihkan rumah setiap akhir pekan atau waktu-waktu tertentu. Setiap anggota keluarga bisa saling bekerja sama untuk membersihkan rumah, sehingga kebersihan rumah akan selalu terjaga. Yang kedua, memasak. Memasak bersama-sama adalah salah satu contoh kerjasama di lingkungan rumah. Anak-anak bisa membantu ibunya memasak seperti memotong cabai atau sayur, mengambilkan piring, dan lain sebagainya. Selain bisa meringankan pekerjaan, anak-anak juga bisa belajar memasak. Yang ketiga, menyiram tanaman. Apakah kamu memiliki kebun atau pot bunga yang dirawat bersama? Nah, hal itu merupakan salah satu kerjasama di rumah. Kamu bisa berbagi tugas dengan anggota keluarga yang lain untuk menyiram tanaman dan merawat tanaman. Yang keempat, memelihara binatang. Selain tanaman, banyak keluarga yang memelihara binatang peliharaan, baik kucing, anjing, kelinci, atau hewan peliharaan yang lain. Nah, kamu bisa bekerja sama di rumah untuk bergantian menjaga dan memberi makan hewan peliharaan tersebut. Yang kelima, membersihkan kamar. Salah satu contoh kerjasama membersihkan rumah yaitu anggota keluarga bertanggung jawab atas kebersihan kamar masing-masing. Hal ini akan membantu pekerjaan rumah dan waktunya bisa digunakan untuk melakukan kegiatan lain. Kamu juga bisa saling bekerja sama dengan kakak atau adik untuk membersihkan kamar bersama-sama. Yang keenam, berdiskusi. Tidak hanya dalam melakukan suatu pekerjaan, berdiskusi juga termasuk kerjasama di lingkungan rumah.
Sebuah keluarga bisa mengadakan musyawarah untuk menentukan sesuatu seperti destinasi liburan di akhir pekan atau hanya untuk saling bertukar pikiran. Yang ketujuh, melakukan tugas dan peran yang berbeda. Kerjasama di rumah tidak hanya melakukan suatu kegiatan bersama-sama, tetapi bisa juga melakukan kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan perannya di dalam rumah. Misalnya ayah yang bekerja, sedangkan ibu bertugas mengurus rumah dan anak-anak. Yang kedelapan, mencuci piring dan pakaian. Kebiasaan mencuci piring dan pakaian sendiri setelah digunakan merupakan contoh kerjasama di lingkungan keluarga. Hal ini untuk meringankan pekerjaan ibu di rumah. Yang kesembilan, menghemat energi. Melakukan penghematan energi bisa dilakukan dengan kerjasama dalam keluarga. Misalnya mematikan TV atau lampu saat tidak digunakan, mematikan keran air, dan penghematan energi lainnya antar anggota keluarga. Bisa saling mengingatkan untuk menghemat energi. Yang terakhir atau yang ke-10 itu saling berbagi dan saling menghargai. Salah satu manfaat kerjasama di rumah adalah terciptanya keluarga yang rukun dan harmonis. Sesama anggota keluarga saling membantu sehingga tidak ada pekerjaan yang terlalu sulit. Selain bekerja sama membersihkan rumah, saling berbagi dan menghargai pendapat juga termasuk kerjasama. Selanjutnya itu contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Yang pertama, kerja bakti. Di sekolah biasanya murid-murid akan disuruh untuk melakukan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar sekolah, termasuk menyapu halaman, mencabut rumput liar, merawat dan menyiram tanaman, atau kegiatan lainnya. Selain melatih kerjasama, kegiatan ini juga melatih murid untuk mencintai dan membersihkan lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, kerja kelompok. Bukan hanya pekerjaan rumah yang dilakukan secara individu, tetapi murid juga diwajibkan untuk mengerjakan tugas atau kerja kelompok. Hal ini untuk melatih kerja sama antar sesama siswa. Yang ketiga, jadwal piket. Salah satu bentuk kerja di sekolah adalah adanya jadwal piket. Jadwal piket dibentuk di setiap kelas yang berisi 5 hingga 7 orang setiap harinya. Siswa diwajibkan membersihkan kelas mereka seperti menyapu, menata meja dan kursi, mengelap kaca, membersihkan papan tulis, atau menata buku. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Di sekolah pasti ada kegiatan ekstrakurikuler setelah jam pelajaran berakhir. Ada banyak jenis ekstrakurikuler yang bisa dilakukan siswa, seperti kegiatan olahraga, pramuka, ataupun prakarya. Kegiatan ini harus dilakukan oleh banyak orang, sehingga melatih kerjasama antar siswa. Yang terakhir atau yang kelima, proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di sekolah merupakan contoh kerjasama yang dilakukan antara siswa dengan guru. Oke, contoh yang terakhir itu ialah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, siskamling. Siskamling biasanya dilakukan oleh laki-laki dewasa di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan untuk menjaga keamanan wilayah mereka dari penjahat atau pencuri. Biasanya akan ada pos ronda dan jadwal siskamling di setiap RT. Yang kedua, kerja bakti. Bukan hanya di rumah atau di sekolah, kerja bakti juga bisa dilakukan di lingkungan masyarakat. Kerja bakti bisa dilakukan secara rutin setiap bulan atau dalam rangka menyambut hari besar nasional seperti Hari Raya Kemerdekaan. Kerjasama di lingkungan masyarakat misalnya membersihkan selokan, memotong rumput, belukar, membersihkan jalan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, membantu saat hajatan. Di lingkungan masyarakat biasanya ketika ada hajatan, antar warga akan saling membantu dan bekerja sama, baik laki-laki maupun perempuan.
itu akan saling bergotong royong untuk membantu warganya yang sedang hajatan. Yang keempat, membantu saat berduka. Selain suasana pesta, saat tetangga berduka, maka kita juga harus membantu mereka. Misalnya ketika sakit, maka kita bisa menolong untuk mengantarkan tetangga yang sakit tersebut. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, maka kita bisa bekerja sama untuk membantu pemakamannya. Yang terakhir atau yang kelima, ini musyawarah RT atau RW. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yang lain adalah adanya musyawarah di tingkat RT atau RW. Kegiatan ini biasa dilakukan untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan warga. Manfaat dari kerjasama, yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, tercipta rasa kebersamaan dan aman. Yang keempat atau yang terakhir, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.